Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sebenarnya di pertemuan eh, sebelumnya sudah saya sampaikan, hanya saja ada beberapa yang belum memahami ya. Jadi tolong diperhatikan dan didengarkan ya untuk eh, materi di video pembelajaran ini yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk mengerjakan tugas di pertemuan ke-8. Oke, langsung saja ya. PPT-nya pun masih sama, tapi di sini saya langsung saja menjelaskan di sini ya. Terkait dengan capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD sampai fase F. Nah, CP memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, ini ya. Jadi kemarin sudah saya kirimkan untuk pemetaan CP ya kepada masing-masing PJM kelas, dan saya sudah menginstruksikan untuk dibagikan ke grup kelasnya. Jadi ini tinggal mencari saja. Nah, hanya saja kalau untuk tugas ya, tugas di pertemuan minggu ini fokus saja pada CP kelas 1 dan kelas 4. Nah, itu saja. Jadi sekali lagi, nanti terkait dengan tugas, fokusnya adalah di CP kelas 1 dan kelas 4. Berikutnya, dalam kurikulum 2013 itu kan adanya KI dan KD. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar ini istilahnya adalah capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu adalah sama dengan KI dan KD di kurikulum 2013, di mana ketika kita membuat perangkat pembelajaran, bahan utamanya, bahan pokoknya adalah kalau di K13 itu adalah KI dan KD, sedangkan untuk di kurikulum Merdeka Belajar itu adalah CP. Nah, kemudian langsung saja di sini. Nah, bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas? Nah, jadi bagaimana peran CP dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Yang pertama, untuk CP atau capaian pembelajaran sendiri itu ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Nah, seperti yang saya kirimkan ke PJM yang saya sampaikan tadi ya, itu tinggal pakai, tidak boleh diubah ya. Jadi tinggal pakai saja. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran yang sudah ada, kemudian kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Jadi lebih tepatnya tujuan pembelajaran dulu, baru dibuat alur pembelajarannya. Karena apa? Satu CP, capaian pembelajaran, itu bisa jadi untuk 2 kelas. Karena CP ya, satu CP itu adalah memuat satu fase, sehingga bisa jadi satu CP itu untuk 2 kelas dalam satu fase tersebut. Misalnya fase A. Nah, CP pada fase A berarti CP itu digunakan di kelas 1 dan juga digunakan di kelas 2. Hanya saja untuk rumusannya yang berbeda. Rumusan dari tujuannya. Seperti itu. Biasanya kalau di kelas 1 itu lebih ke dasarnya, sedangkan pendalamannya di kelas 2. Kemudian untuk menyusun alur dan tujuan pembelajaran ya. Di sini alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase.
Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi kalau kita menyusun alur pembelajaran itu difungsikan per harinya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, kemudian tujuan pembelajaran itu sudah ditata, alurnya sudah diurutkan, langkah berikutnya adalah kita mengembangkan modul ajar. Nah, yang dimana modul ajar ini isinya seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa atau LKPD, dan asesmen atau penilaian untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau sudah dicapai oleh siswa atau belum. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi untuk pengembangan modul ajar di sini nanti adalah sama dengan mengembangkan perangkat pembelajaran. Berikutnya langsung saja ya, kita ke slide ini. Nah, yang perlu dilakukan sebelum breakdown CP ke ATP dan breakdown CP ke dalam TP dan ATP adalah analisis capaian pembelajaran untuk mendapatkan peta kompetensi. Nah, jadi langkah yang perlu dilakukan sebelum breakdown dari CP ke TP dan ATP itu adalah kita menganalisis CP. Nah, untuk mendapatkan peta kompetensi. Jadi semacam kita menganalisis CP tersebut, kemudian kita mencari peta kompetensinya atau kompetensinya apa saja. Nah, karena tujuan kita adalah untuk mencapai kompetensi. Jadi kita dalam merumuskan tujuan itu disesuaikan dengan kompetensi yang ada di dalam CP. Mudahnya saja ya untuk terkait dengan memetakan kompetensi dalam sebuah CP itu kita bisa melihat KKO-nya. Seperti itu. Karena kan seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk kompetensi ini adalah kaitannya dengan KKO atau kata kerja operasional. Tuh. Kemudian, sebentar. Ini adalah salah satu contoh ya untuk capaian pembelajaran di akhir fase C. Nah, untuk seni rupa. Di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci, ditandai penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizontal dalam karya. Nah, ini satu kalimat. Kemudian kalimat kedua, diharapkan pada fase ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penugasan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Nah, di sini dapat kita tarik ya untuk kompetensi. Kita memetakan kompetensinya yaitu yang di stabilo kuning itu, yaitu tadi kan di slide sebelumnya. Nah, ini kan yang pertama untuk breakdown dari CP ke TP dan ATP itu adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk mendapatkan peta kompetensi. Jadi untuk mendapatkan peta kompetensi dari sebuah CP itu adalah langkahnya seperti ini ya. Jadi CP itu dalam satu fase ya, satu CP itu silahkan dibaca. Nah, biasanya di sini dalam satu kalimat itu ada satu kompetensi. Nah, contohnya di sini. Kalimat pertama di situ ya, KKO-nya menuangkan pengalamannya. Atau menuangkan di situ merupakan KKO ya, sehingga peta kompetensi yang pertama adalah menuangkan pengalamannya. Kemudian dari kalimat yang kedua untuk peta kompetensi yang kedua di sini adalah penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur. Nah, di sini penguasaan ini juga merupakan KKO. Jadi tahap yang
pertama kita lakukan adalah membuat pemetaan kompetensi dari CP. Nah, kemudian setelah kita memetakan kompetensi, kemudian kita akan mengenal konsep tujuan pembelajaran dulu. Nah, di sini tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis ya berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi syarat menuju CP. Nah, ini untuk pengertian dari tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini kriteria tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari 2 komponen. Nah, yang sudah kita bahas kemarin ya. Yang pertama adalah kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi dapat dipraktikkan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu adalah kompetensi. Sedangkan untuk konten di sini yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir unit pembelajaran. Jadi, untuk konten ini sama dengan materi. Nah, sesuai dengan mapel masing-masing. Gitu. Nah, saran yang pertama, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum dalam CP. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, guru atau calon guru atau pendidik beracuan pada kompetensi yang ada dalam CP. Nah, seperti yang tadi, berarti kita beracuan pada yang di stabilo ini. Kemudian saran yang kedua, merumuskan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil dari berbagai sumber, memadukan dari berbagai kurikulum. Nah, apabila kita kurang memahami materi, maka kita bisa melihat kurikulum-kurikulum sebelumnya untuk terkait dengan pemecahan materinya itu. Kemudian yang ketiga, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, ini ya. Jadi dalam menentukan CP kita juga perlu kira-kira nanti untuk profil pelajar Pancasilanya bisa diintegrasikan dalam sebuah tujuan pembelajaran tersebut atau tidak. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, ini ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah menerangkan bahwa pada kurikulum sebelumnya, artinya di sini adalah kurikulum 2013 dan KTSP, kriteria tujuan pembelajaran minimal ada 4 komponen, yaitu A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Sedangkan pada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar ini, kriteria tujuan pembelajaran minimal hanya ada 2. Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi, yaitu yang pertama terkait dengan kompetensi atau KKO, dan juga yang kedua adalah konten atau materi, isi materi atau keilmuannya. Nah, berikutnya di sini untuk kompetensi di sini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kerja, baik abstrak dan konkret ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan. Nah, di sini secara optimal komponen tujuan pembelajaran itu memuat 3 aspek ya. Kemudian gunakan kata kerja operasional dapat diamati ya. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Jadi KKO-nya seperti yang saya sampaikan terkait KKO bisa membuka taksonomi Bloom. Nah, contohnya di sini peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi. Nah, perubahan ya untuk untuk kompetensinya ya di sini peserta didik dapat menyajikan solusi. Nah, ini adalah kompetensinya adalah menyajikan solusi. Nah, itu.
Jadi diawali dengan kata kerja operasional yaitu menyajikan. Nah, kemudian terkait dengan konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Nah, contohnya di sini perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini adalah konten atau kalimat, ini apa namanya konsep ya atau materi. Nah, seperti itu. Sehingga kalau digabung, nah di sini di atas ini peserta didik ya dapat ya menyajikan solusi untuk menangani. Nah, menyajikan solusi ini adalah kompetensi, kemudian perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ini adalah konten. Nah, kemudian di sini konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Nah, maksudnya tadi terkait dengan 3 aspek itu apa saja? Tadi di slide sebelumnya belum saya jelaskan karena akan ada pembahasan sendiri yaitu di slide ini. Nah, aspek di antaranya adalah kompetensi, konten, dan variasi, di mana di situ ada 2 contoh tujuan pembelajaran ya, yang di mana ada kata-kata yang di stabilo berwarna kuning, biru, ataupun hijau. Nah, contoh tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan. Nah, menjelaskan kita tahu sendiri bahwa itu adalah KKO sehingga diberi stabilo kuning ya. Kemudian dalam satu kalimat di sini ada 2 kompetensi, yaitu menceritakan. Boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian sedangkan untuk konten atau materinya adalah terkait dengan hukum Newton. Nah, jadi di sini ada 2 ya, hukum Newton yang pertama dan hukum Newton yang kedua. Nah, ini bisa ditulis dua-duanya atau fokus dua-duanya, tapi karena satu kata yang sama sehingga di sini yang di stabilo cukup satu saja yaitu materi hukum Newton yang diberi stabilo biru. Kemudian dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, di sini ini adalah variasi ya. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Apabila di sini guru menghendaki siswanya ya di sini untuk berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, maka bisa ditambahkan variasi dengan kegiatan siswa yang menuntut siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Sehingga di situ bisa ditambahkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, nah, merancang dan menyelesaikan permasalahan ini adalah kompetensi ya, yaitu KKO. Kemudian untuk kontennya adalah konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, ini adalah kontennya atau materinya, sedangkan untuk variasinya adalah merancang solusi. Nah, solusi di sini adalah variasi. Atau tidak menggunakan variasi juga tidak apa-apa kalau masih pemula. Nah, berikutnya di sini kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan alur tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran selesai dirumuskan, dibuat ya, dikembangkan, selanjutnya tujuan pembelajaran tersebut dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam menentukan alur tujuan pembelajaran atau biasanya disingkat dengan ATP, maka kita perlu melihat beberapa kriteria, 3 kriteria ya yang di sini yang perlu perhatikan. Yang pertama adalah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, ATP dalam satu fase